Oke, sama. Karena kalau bisa untung dari mana ya? Oke. Ya, bisa jelaskan? Dari hasil diskusi kami melihat bahwa pendapatan perusahaan yang bersumber dari kegiatan operasi dan pendapatan lainnya berjumlah sebesar Rp118.419.445,11 dan jumlah beban sebesar Rp43.260.850. Selisih antara pendapatan dan beban sebesar Rp75.158.595,11, di mana pendapatan lebih besar daripada beban. Maka dapat kami simpulkan bahwa kondisi ini menyebabkan perusahaan memiliki pendapatan pada labanya. Oke. Cukup? Sama ya? Oke, jadi demikian kita berikan dulu untuk kawan kita yang sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Contoh 2, silakan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempresentasikan langkah melaporkan laporan keuangan yang kedua atau neraca. Dan langkah-langkah dalam menampilkan laporan keuangan yang bagian neraca. Silakan. Dan analisis juga ya. Oke, yang kedua. Yang lain memperhatikan hasil kerjanya apakah sama atau berbeda. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan langkah-langkah dalam menampilkan laporan keuangan dalam aplikasi Royal Accounting. Yang pertama, langkah dalam penampilan laporan neraca. Yang pertama, pilih report index report. Yang kedua, pada menu akun, pilih balance sheet, pilih standard balance sheet, dan pilih customs. Dan yang ketiga, pada advance filter, pastikan sel period sesuai dengan bulan pembukuan dan as of sesuai dengan tanggal dan tahun pembukuan. Kemudian pada level, pilih level 4 dan financial year, pastikan sesuai dengan tahun pembukuan yang kita catat. Selanjutnya, pada finishing, isi ikon akun number untuk memunculkan nomor akun pada laporan neraca dan klik display untuk menampilkan laporan neraca atau balance sheet. Selanjutnya, langkah dalam menampilkan laporan ke dalam PDF atau Excel. Pilih menu Send to, kemudian pilih PDF. Pilih tempat penyimpanan file laporan neraca, kemudian klik Save untuk menyimpan file yang telah kita bikin. Dan langkah selanjutnya, langkah dalam mencetak laporan neraca, yaitu pilih menu Print dan pilih Select Printer. Pilih printer yang aktif untuk mencetak laporan neraca dan klik Print. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk dalam mencatat langkah-langkah neraca. Yang kedua, saya ingin menganalisis laporan neraca. Berdasarkan hasil dari diskusi kelompok saya, laporan neraca pada perusahaan Sakti Bandung ini dalam kondisi baik. Salah satu hasil dari diskusi kelompok saya memperlihatkan jumlah aset lancar yang dimiliki PT Sakti Bandung sebesar Rp778.376.095,11
ini memperlihatkan kemampuan perusahaan kita yang baik dalam memanfaatkan aset lancar yang dimiliki untuk menyelesaikan atau membayar kewajiban jangka pendeknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, kelompok ketiga untuk memaparkan cara mengajukan laporan ALUSKA. Kan? Oke, untuk kelompok lain dilihat hasil kerja kelompoknya sama atau tidak atau berbeda dengan kelompok yang lainnya ya. Oke, silakan kelompok tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn Ekesari. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana cara dan bagaimana langkah dalam menampilkan arus kas dalam aplikasi Manyo. Baiklah, saya mulai. Yang pertama, pilih report, terus index report. Pada menu index report, pilih banking, kemudian pilih statement of cash flow, kemudian pilih customer. Pada effect filter, pastikan Devron dan U menunjukkan bulan dan tahun sesuai dengan kebutuhan. Kemudian klik finishing. Pada finishing, pastikan ikut akun nomor tercetak untuk menampilkan nomor akun pada laporan arus kas. Kemudian klik display. Langkah selanjutnya, menampilkan arus kas dalam keadaan bentuk PDF atau Excel. Yang pertama, pilih menu send to, kemudian pilih PDF atau Excel. Lanjut, pilih tempat penyimpanan file laporan arus kas pada bentuk PDF, kemudian klik save. Langkah yang terakhir, langkah dalam mencetak laporan arus kas. Pada tampilan arus kas, pilih menu print, kemudian pada select printer, pilih printer yang aktif untuk digunakan. Untuk melakukan proses pencetakan laporan arus kas, klik print. Itu saja langkah-langkah dalam membuat laporan arus kas dalam aplikasi Manyo. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil analisis kami, hasil diskusi dari kelompok kami tentang arus kas. Apakah di sini ada pertanyaan tentang arus kas? Tidak ada. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil dari kelompok kami. Kami melihat bahwa terjadi pengeluaran kas yang tinggi daripada kas yang masuk. Ini bisa dilihat dari terjadinya pengurangan kas sebesar 15.097.800 yang mengakibatkan kas pada akhir periode menjadi 217.170.200 rupiah. Itu saja hasil dari diskusi kelompok kami. Bila ada kurang, saya mohon pada Allah, saya mohon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah hasil dari pemaparan kelompok kalian di proyek DKPD nanti. Setelah membaca nanti kelompoknya dikumpulkan satu bundel di tingkat bapak. Oke, jadi bila tadi tahapan yang kita pahami, kita pelajari mengenai langkah-langkah dalam menampilkan laporan keuangan pada Manyo. Oke, tentunya tadi kita mencontohkan ada 3 contoh laporan. Sebenarnya banyak laporan di Manyo itu yang bisa kita tampilkan. Tapi untuk pembelajaran kali ini kita hanya menampilkan di 3 saja. Yang pertama tadi apa? Laporan laba rugi atau profit and loss. Yang kedua, laporan neraca atau di Manyo dengan standar balance sheet. Ketiga, laporan arus kas atau statement of cash flow. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kita review kembali ya. Yang pernah kita lihat di dalam Manyo Accounting ya. Ada 2 versi. Bisa memilih menu report yang ada di menu utama Manyo. Bisa juga pilih menu
report yang ada di comment center. Jadi terserah mau cepat yang mana, kita bisa memilih di modul comment centernya atau di modul utama My Mentoring Tool. Ya. Oke, bagi contoh kita lihat kembali bagaimana kita melihat laporan laba rugi tadi. Yang pertama kita pilih apa? Menu report. Kemudian apa lagi? Index to report. Ya. Kemudian apa lagi kita pilih? Ya. Kita pilih di sini adalah profit and loss. Kemudian kita pilih customize. Kita pastikan bulannya sama satu dengan tanggal bulan target kita. Kemudian kita finishing. Jangan lupa klik include. Artinya apa ini? Nomor akunnya terselip atau muncul di dalam laporan keuangan. Kalau sudah kita klik display, ya nanti akan muncul laporannya seperti ini. Ya, untuk laporan laba ruginya seperti ini. Ya, ini kebetulan sudah bapak import. Ya, nah ini. Ya, tadi berdasarkan analisis dia laba. Oke, kemudian yang kedua, ya, yang kedua menampilkan laporan neraca. Caranya pertama ya, di awal itu pasti sama. Yang berbeda itu adalah pilihan menu dalam mencari laporan apa yang akan kita pilih. Nah, pertama itu tetap sama, kita pilih report, kemudian index to report. Nah, kita lihat neraca di mana? Oh, ternyata di bagian index to reportnya itu di bagian record. Kemudian lihat di bagian balance sheet kita pilih. Sedangkan di kota di profit ya, berarti masih dalam satu kesatuan. Ya, mau neraca berarti kita pilih di balance sheet. Sama, kita pilih custom. Ya, kita pastikan bulannya, finishing, kita pastikan include nomornya ada, kemudian display. Maka akan muncul yang namanya laporan balance sheet atau neraca saldo. Ya, ini. Jadi neraca saldo ini menggambarkan apa? Kondisi keuangan antara apa? Aset, liability, dan equity. Jadi tiga komponen ini ditampilkan di sini untuk melihat kondisi keseimbangan laporan keuangan. Ya, oke. Kemudian yang ketiga yang barusan tadi, ya, untuk menampilkan laporan arus kas sama caranya tadi. Di awal tadi laporannya sama. Yang berbeda kita hanya pilih lagi menu dari account sampai custom. Ya, kebetulan kita mau pilih laporan keuangan, yaitu laporan arus kas, kita pilih di banking. Kita cari statement of cash flow atau laporan arus kas. Ya, caranya sama, kita klik custom dulu nanti. Ya, kita pastikan date from-nya dan to-nya itu bulan dan tahun yang berkaitan sesuai dengan pembukuan yang kita input di awal-awal untuk membentukkan data awal perusahaan. Kemudian kita finishing, pastikan nomor akunnya sudah include di dalam laporan. Kemudian kita display, maka akan muncul laporan arus kas seperti ini. Ya, yang menggambarkan komposisi arus kas masuk dan arus kas keluar. Ya, oke. Jadi itu yang bisa Bapak paparkan untuk materi hari ini. Insyaallah kita memahami proses-proses atau langkah-langkah dalam menampilkan laporan keuangan. Oke, sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan? Dalam menganalisis atau langkah-langkahnya ada yang lain enggak? Ya. Nah, lupa sampaikan, kalau kita menampilkan dalam bentuk PDF, itu tadi kan dia minta save ya. Kita save dulu filenya. Baru kita save pilih direktori penyimpanan baru tersimpan. Nah, kalau kita pilih dalam modul Excel misalnya ini yang sering dipakai orang, ya, itu dia langsung muncul nanti ke tabel Excelnya langsung terbuka. Ya, itu kita olah dulu baru kita simpan. Nah, itu perbedaannya. Kalau yang PDF tadi kita simpan dulu, baru filenya bisa kita buka. Ya, kalau di Excel langsung terbuka dulu bisa kita edit, nanti langsung baru kita simpan. Ya, oke. Kalau tidak tanyakan, Bapak sampaikan materi kita sudah selesai. Semoga di tahap akhir ini kita mampu menyusun ya laporan keuangan yang telah kita buat. Jadi sistem terkomputerisasi ini memudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan. Namun kita harus memahami prinsip-prinsipnya dulu. Ya, terlebih lagi dalam menganalisis laporan keuangan. Oke. Nah, sebelum itu ya materi kita minggu depan dan selanjutnya itu masih menjelaskan atau melanjutkan materi pada hari ini karena materi ini berkaitan itu tentang membackup
membuat data cadangan yang menyimpan file perusahaan yang kita buat. Ya, oke. Sebelum Bapak tutup, Bapak memberikan sebuah proses dan juga lembar refleksi kalian. Tempatnya masih sama di ban aja tadi. Silakan dibuka HP-nya untuk mengerjakan proses, kemudian lanjut kepada lembar refleksi. Ya, sudah. Pilih yang tadi. Kalau yang lembar yang pertama itu retest ya. Nah, pilih yang proses di bawah. Silakan isi proses di bawah. Bapak kasih waktu 2 menit. Oke, silakan diisi dulu. Bagian proses ya. Silakan dikerjakan dulu. Ya, proses. Ini gambarnya. Silakan isi nama dan jawabannya. Lihat di lembarnya, pilih buat proses, nanti akan terlink masuk ke dalam Google Form. Ya, silakan. Ya, yang proses. Kembalikan lagi. Jadi, yang di bawah proses. Klik kanan gambarnya. Ya. Nanti kalau sudah lanjut, ya. Nih. Ya. Sudah? Oke. Buat namanya. Ya, tinggal buat nama dan isi soalnya ya. Oke. 2 menit untuk prosesnya. Oke. Diisi di bagian proses ya. Oke. Nanti kalau sudah lanjut ke proses, silakan kirim. Bapak minta untuk mengisi gambar surveinya ya. Gambar survei dan refleksi.
Nanti lanjut ke survei statistik. Oke. Sudah? Oke, tinggal dikit lagi. Sudah? Ayo, cepat-cepat. Sudah, ini. Sudah? Survei. Oke. Oke, waktunya 1 menit lagi. Oke, sudah? Oke, semuanya. Dengan berakhirnya pengerjaan post riset dan juga pengisian lembar refleksi dan survei peserta didik, maka berakhirlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum akhiri, Bapak minta maaf bila ada penyampaian materi ataupun kesalahan dalam menegur menyapa kita ya dalam pembelajaran ini. Bapak minta maaf daripada Allah pun, dan kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah ini silakan kembali moving ke kelas untuk materi pembelajaran oleh guru yang lain. Silakan. Untuk LKPD-nya